Saya mulai ket mau, Mbak.
Zoom piye modele iki kok mata-mati. Dengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan juga rezeki yang berlimpah sehingga pada hari ini, pada hari Jumat 9 September 2022, kita bisa mengikuti IHT pelayanan dan asuhan pasien. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang in-house training tentang pelayanan dan asuhan pasien. Untuk pemateri kita pada hari ini ialah Dr. Susi Budi Lestari yang akan menyampaikan seluk-beluk terkait dengan pelayanan dan asuhan pasien. Untuk video tadi sudah banyak yang lihat apa belum? Video yang di share screen? Melihat. Oh. Kalau begitu kami persilakan kepada Dr. Susi untuk menyampaikan materi terkait dengan PAP. Kepada Dr. Susi kami persilakan. Dan sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Susi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai untuk IHT pelayanan asuhan pasien. Ini. Tadi kita mulai dengan sebuah video. Jadi sebenarnya sengaja kita awali dengan menampilkan sebuah video kaitannya dengan pelayanan dan asuhan pasien. Video itu tentang empati. Jadi saya anggap semua sudah lihat ya. Jadi rumah sakit itu banyak manusia di sana. Ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada profesional pemberi asuhan yang lain, sama tenaga non-kesehatan. Masing-masing dengan masalah-masalahnya sendiri. Nah, inti dari video itu adalah apakah kita bisa melihat, jadi melihat seperti apa yang mereka lihat. Apakah kita bisa merasakan, I feel seperti yang mereka rasakan, sehingga kalau itu jalan, maka apakah kita akan memberikan treat atau
perlakuan yang sama seperti sebelum kita merasakan seperti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Nah, itu adalah kunci dari empati. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan kecil untuk empati ini. Misal ya, contoh kecil aja. Kita diajak bicara sama pasien atau keluarga pasien, atau ditanya oleh pasien atau keluarga pasien di nurse station, itu HP-nya disingkirkan. Kita lihat orangnya, kita dengar apa yang ingin dia tanyakan, kita sampaikan juga informasi yang ingin kita ketahui. Jadi hal-hal kecil-kecil seperti itu kadang kita lupa. Salah satu contoh bagaimana kita menerapkan empati pada pasien atau keluarga pasien. Karena bagaimana ketika posisi kita ada di pasien, pada pasien tidak di-threaten, bagi mereka rasanya juga sama seperti yang nanti dirasakan oleh pasien untuk keluarga pasien. Itu pengantar dari IHT PAP kali ini. Jadi semoga ada perubahan-perubahan walaupun sedikit bisa membuat kita memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selanjutnya ini hanya sedikit aja. Jadi poin-poin penting dari pelayanan dan asuhan pasien. Yang pertama tentang pasien dan pelayanan risiko tinggi. Jadi rumah sakit itu memberikan pelayanan kepada berbagai pasien dengan berbagai macam variasi dan berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi satu pasien dengan pasien yang lain jelas beda. Satu pasien dengan pasien yang lain kebutuhan pelayanannya juga beda. Misal anak dan lanjut usia, dia tidak bisa menyampaikan inginnya apa. Dia juga nggak mengerti proses asuhan yang akan diberikan. Tidak dapat ikut serta mengambil keputusan. Saya harus, si anak umur 5 tahun, ternyata diagnosanya appendix, dia nggak bisa memutuskan operasi apa enggak, tapi keluarga atau orang tuanya yang memutuskan. Sama dengan lanjut usia. Untuk pasien-pasien yang ketakutan, pasien yang bingung, pasien yang koma juga sama. Dia tidak mampu memahami proses asuhan. Apabila pasien itu harus diberikan secara cepat dan efisien. Nah, di rumah sakit ini kita punya identifikasi pasien risiko tinggi, yaitu pasien-pasien emergensi, pasien koma, pasien dengan alat bantu hidup, pasien risiko tinggi lainnya yaitu pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes, kemudian pasien dengan risiko bunuh diri. Apalagi sekarang kita punya layanan rawat inap jiwa, kemudian pasien dengan cacat fisik dan mental, pasien dengan keterbatasan melaksanakan ibadah, pasien narapidana, korban dan tersangka tindak pidana. Ini saat ini ada ya di ruang jiwa untuk pasien korban tindak pidana. Itu termasuk pasien risiko tinggi. Kemudian pelayanan risiko tinggi. Bedakan pelayanan sama pasien. Pelayanan pasien dengan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa. Misalnya dulu COVID. Nah, itu termasuk pelayanan risiko tinggi. Pelayanan pada pasien dengan imunosupres. Kemudian pelayanan pada pasien yang mendapatkan pelayanan dialisis. Jadi HD itu pelayanan risiko tinggi. Pelayanan pada pasien yang direstrain. Jadi pasien yang direstrain, baik secara fisik maupun kimia itu dengan obat, itu juga pelayanan risiko tinggi. Pelayanan pasien yang menerima kemoterapi. Di RSML memang kita melayani kemoterapi, tapi untuk akreditasi tidak kita tampilkan sebagai layanan kita. Karena memang belum siap untuk diikutkan akreditasi. Jadi ini misalnya ditanya ya oleh surveyor yang memang kita tidak melaksanakan kemoterapi. Kemudian pelayanan pasien paliatif. Pelayanan pasien yang menerima radioterapi di kita belum ada ya. Kemudian pelayanan pada pasien risiko tinggi lainnya, misalnya pelayanan intervensi. Jadi ruang cath lab atau UDIK, nggak mau disebut UDIK kayak ini, unit diagnostik dan intervensi kardiovaskuler itu juga pelayanan risiko tinggi. Dan pelayanan pada populasi pasien rentan, pasien lanjut usia atau geriatrik,
misalnya pada anak-anak, pasien berisiko tindak kekerasan atau ditelantarkan, misalnya pada pasien gangguan jiwa. Jadi pelayanan pasien jiwa itu pelayanan risiko tinggi. Jadi dia harus spesifik, harus benar-benar di prosedur-prosedurnya harus ditata dengan baik. Kemudian pelayanan pasien yang menerima resusitasi, ini untuk pasien-pasien di ICU, ICCU, dan HCU, dan pelayanan pasien yang menerima pemberian darah dan produk darah. Jadi pasien-pasien yang mendapatkan transfusi itu juga pelayanan risiko tinggi. Dan ada namanya risiko pasca asuhan atau tindakan. Yang pertama trombosis vena dalam. Jadi tambahan ya, selain pasien sama pelayanan, ada juga namanya risiko tinggi. Dia terjadi karena efek dari pasca asuhan atau tindakan. Jadi trombosis vena dalam, luka dekubitus. Jadi luka dekubitus itu termasuk risiko tinggi. Dan infeksi pada penggunaan ventilator pada pasien, misalnya yang biasa kita kenal dengan VAP. Kemudian cedera neurologis dan pembuluh darah pada pasien restrain. Jadi kalau ada pasien yang kita restrain, terus ada luka atau lebam, nah itu juga masuk risiko tinggi. Dan infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis. Dan infeksi saluran atau selang sentral dan pasien jatuh. Nah ini selama ini insya Allah sudah dilaporkan ya kalau ada kejadian-kejadian ini. Jadi kenapa? Karena dia itu risiko tinggi. Efek dari pasca asuhan atau tindakan. Jadi siapapun yang menemukannya harus segera lapor ke atasan langsung untuk dilaporkan ke KPRS atau Subkom Keselamatan Pasien. Kita bahas satu-satu. Yang pertama HD, hemodialisa. Saya hanya menyampaikan yang penting-penting aja. Jadi ini terkait dengan penyakit ginjal kronik. Ini ada disebut PGK kalau ada salah satu kriteria di atas ini, jadi suatu kondisi ginjal yang terjadi, yang rusak, yang terjadi dalam 3 bulan atau lebih, itu kronik. Kalau dulu kita kenalnya GGK ya, sekarang PGK. Jadi dengan atau tanpa penurunan LFG, laju filtrasi glomerulus, yang bermanifestasi sebagai kelainan patologis atau kerusakan ginjal. Nah yang kedua, kalau laju filtrasi glomerulusnya itu kurang dari 60 mili, lebih dari 3 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan itu namanya kronik, dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Kemudian HD itu apa? Jadi salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah. Jadi merupakan salah satu terapi pengganti ginjal. Diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sedangkan unit HD itu tempat pelayanan hemodialisis. Jadi bedakan hemodialisis sama unit hemodialisis yang terdiri dari, kalau secara regulasi 4 mesin dialisis. Nanti bisa semua harus tahu kalau di RSML itu HD-nya sudah berapa mesin, terus jam layanannya sudah berapa shift. Nah itu harus diketahui karena nanti di telusur lapangan HD salah satu tempat yang akan didatangi oleh surveyor medis. Jadi HD harus siap-siap dan teman-teman di luar HD juga harus tahu kita melayani HD berapa mesin, terus berapa shift, dan HD ini bisa masuk lewat IGD, bisa dari rawat inap, bisa dari luar, jadi traveling itu, dan bisa juga dari ICU. Indikasinya, jadi secara ideal, pasien dengan LFG-nya di bawah 15 sudah bisa memulai dialisis. Namun kalau dengan pedoman itu di bawah 10 dengan gejala uremi, atau bisa di bawah 5 walaupun tanpa gejala. Ada indikasi khusus, jadi biasanya kalau sudah edem, sudah hiperkalemi refrakter, sudah asidosis metabolik refrakter, jadi sudah nggak bisa diapa-apain. Kemudian hiperfosfatemia yang refrakter, anemia yang refrakter. Penurunan kapasitas fungsional atau kualitas hidup, jadi gejala-gejala tambahan kayak penurunan berat badan, malnutrisi, mual muntah, gangguan neurologis, kayak neuropati, encephalopati, psikiatri, terus itu juga indikasi HD. Kontraindikasinya
Kalau akses vaskular sulit dan hemodinamiknya instabilitas, koagulopati, Alzheimer, demensia, hepatorenal sindrom, sirosis hati lanjut dengan encephalopati, keganasan lanjut dan lain-lain. Intinya ini kasus-kasus sudah terminal. Untuk persiapan, jadi yang perlu dipahami ini biar sama-sama persepsinya. Jadi memang pada pasien-pasien HD itu ada persiapan untuk HB yang boleh. Jadi targetnya itu kalau secara prosedur itu 6,8 sampai 7,5. Jadi enggak semua pasien PGK dengan indikasi itu langsung bisa, tapi ada persiapan. Makanya harapannya tidak ada lagi isu-isu ditolak, nggak boleh HD pada indikasi HD, tapi dipahami kenapa ditolak, ternyata mungkin HB-nya tidak memenuhi standar untuk dilakukan HD. Nah, kemudian ada screening. Nanti teman-teman di sini juga harus tahu kapan dilakukan screening hepatitis B, C. Jadi berapa bulan sekali? Karena kalau secara ilmu memang sudah ada 3 bulan, ada berapa bulan, tapi karena ada kebijakan internal mungkin beda dengan regulasi atau jurnal dari Perki. Jadi nanti kapan screening hepatitis B, kapan screening hepatitis C, kapan screening B24. Dan akses vaskuler ini juga harus siap akses vaskulernya. Ada yang permanen, ada yang temporer. Nah, edukasi itu adalah persiapan yang penting. Jadi kalau edukasi yang diberikan tepat waktu, maka perbaikan pasien juga lebih baik dan menurunkan biaya pengobatan. Nah, biasanya pasien-pasien yang datang memang sudah LF laju filtrasi glomerulusnya sudah di atas 10 sampai 15. Jadi memang susah untuk membaik itu butuh proses yang lebih lama, tidak bisa cepat. Jadi sebaiknya pada gagal ginjal stadium 4 itu sudah mulai diedukasi karena kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi progresivitas dari penyakit ginjal. Indikasi dialisisnya bisa muncul sewaktu-waktu. Makanya edukasi untuk pasien-pasien dengan PGK stadium 4 itu harus untuk kontrol rutin, cek ureum serum kreatinin untuk ngecek karena progresivitas dari penyakit ginjal kronik ini tidak bisa kita prediksi. Oh nanti 1 bulan bisa jadi stadium 5, harus siap-siap HD, tidak bisa karena kecepatannya masing-masing pasien beda. Nah, program edukasi ini seharusnya di HD juga ditulis ya, di HD sendiri itu dia punya catatan atau administrasi, jadi tercatat di rekam medis kalau diberikan edukasi. Jadi termasuk kalau sebelumnya kan tentang inform consent, nanti edukasi setiap datang itu juga harus tertulis karena masuk pasien risiko tinggi. Kemudian kayak screening jatuh, screening nyeri itu juga harus terisi dengan baik di rekam medis. Jadi tidak ada lagi kalimat yang penting profesionalisme, yang penting kita bekerja dengan baik. Administrasi nomor 2, nggak bisa. Sekarang di era seperti ini, apapun yang kita lakukan itu harus tertulis, harus terbukti. Jadi kita nelpon DPJP harus tertulis. Kita konsul penanggung jawab HD harus tertulis. Kita ngomong A ke pasien dan keluarga pasien harus tertulis dan ada tanda tangan, termasuk inform consent, transfusi, jadi pelayanan-pelayanan yang beresiko tinggi. Prinsip yang dipegang dari manajemen predialisis adalah to protect and to preserve. Jadi mulailah ketika pasien awal didiagnosa PGK. Selanjutnya ke pelayanan risiko tinggi yang lain yaitu geriatri. Ini meluruskan apa itu lanjut usia, apa itu geriatri, apa itu pasien geriatri. Beda ya. Lanjut usia itu orang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Geriatri itu ternyata cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga lanjut usia, termasuk pelayanan kesehatan kepada lanjut usia.
baik promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan maupun rehabilitasi. Jadi beda, lanjut usia itu orangnya, geriatri ilmunya, pasien geriatri, pasien lanjut usia, jadi pasien dengan usia di atas 60 tahun dengan multi penyakit. Jadi penyakitnya banyak dan atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Nah, ini tim terpadunya itu tim multidisiplin. Karena pasien geriatri itu adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit, maka penanganannya juga multidisiplin. Jadi tim terpadu, ada penyakit dalam, ada dokter neuro, kemudian ada dokter rehab. Itu secara tim terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien. Pelayanan geriatri diberikan pada usia kalau memiliki kriteria memiliki lebih dari satu penyakit fisik dan atau psikis, memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ. Jadi pelayanan diberikan sama dengan yang tadi ya, ini diperjelas. Kriterianya kalau punya satu penyakit fisik dan atau psikis, memiliki satu penyakit kegangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Pada umur 70 tahun, itu bisa diberikan pelayanan geriatri, walaupun hanya punya satu penyakit fisik. Kalau yang tadi dikatakan pasien geriatri itu umurnya 60, jadi lanjut usia dengan beberapa penyakit fisik lebih dari satu. Kalau umur 70, walaupun punya satu penyakit fisik dan atau psikis, itu bisa diberikan pelayanan geriatri. Nah, jenis pelayanan geriatri di RSML itu masih tingkat lengkap. Lengkap maksudnya ada rawat jalan. Jadi ini nanti dibuka di klinik Suja, namanya klinik terpadu geriatri. Di situ ada dokter penyakit dalam, ada dokter neuro, itu masuk ke situ. Dan ada rawat inap akut. Untuk sementara di RSML kita masih campur, tidak ada kekhususan untuk rawat inap geriatri. Kemudian ada home care. Jadi diingat-ingat di RSML itu kita pakai rawat jalan, rawat inap akut, dan home care. Namanya tingkat lengkap. Tadi tentang geriatri sudah. Kemudian nanti ada timnya ya, geriatri tim. Insya Allah ketuanya itu Dr. Bambang. Sekretarisnya kalau nggak salah Mbak Nurul Fatwa sama Mbak Titin. Ya, cuma manusia di balik layarnya adalah Bu Camat Kembang Bau, Bu Tita. Nah, itu dulu yang megang program geriatri, karena dulu masuk program nasional, sekarang sudah nggak masuk program nasional, langsung masuk ke PAP saja. Nah, nanti untuk kaderisasi akan dibentuk tim terpadu geriatri yang SK terbaru. Selanjutnya UDIK. Kalau dibilang UDIK kok nggak enak ya. Kita kasih nama aja pelayanan diagnostik dan intervensi kardiovaskuler. Dia ada dua yang dilakukan di RSML, ada dua pelayanan diagnostik. Ya, yang pertama diagnostik ada DCA, diagnostik koronari angiografi. Jadi pelayanan kateterisasi jantung untuk menegakkan diagnosa pada kasus jantung koroner dan mengetahui stenosis. Ya, namanya DCA. Namanya aja diagnostik koronari angiografi, jadi koroner. Kemudian yang kedua penyadapan jantung kanan dan kiri. Itu dulu pelayanan kateterisasi untuk diagnostik, menentukan kelainan di ruang-ruang jantung. Kemudian ada treadmill, ya, sebagai deteksi dini, PCK, aritmia, dan menilai kekuatan fisik. Ini harusnya untuk kesehatan karyawan perlu dinilai treadmill ini. Usia di atas 35 tahun. Kemudian pelayanan intervensi non bedah. Jadi kita masih yang non bedah ya, yang tadi diagnostik. Sekarang yang kedua intervensi, tapi kita masih pada posisi non bedah. Ada PCI. Kita dengar-dengar PCI tapi nggak tahu artinya apa.
percutaneous cardiac intervention, jadi diagnostik intervensi kardiologi, atau kita kenal bahasa kerennya cath lab, kateterisasi jantung. Ini masukkan kateter ke dalam jantung. Dan ada PTA, percutaneous transluminal angioplasty. Jadi untuk pembuluh-pembuluh darah yang menyempit pada kaki, ginjal, aorta, leher, itu kita lebarkan dengan PTA. Dan ada periokardiosintesis, jadi mengeluarkan cairan dari rongga serabut jantung. Ada TPM, temporary pacemaker, ya. Dan ada permanent pacemaker. Dan indikasi masuk ini harus dipahami, yang jelas pasien yang akan melakukan tindakan diagnostik. Dia mau angiografi koroner perkutan, mau melakukan penyadapan jantung kanan dan kiri, mau treadmill, terus mau lakukan intervensi non bedah, ada intervensi koroner perkutan, mau PCI, mau PTI, mau perikardal punktur, TPM, BPM, itu indikasi masuknya. Dan indikasi keluar, ya setelah mendapatkan observasi minimal 1 jam. Kemudian pasien yang menyatakan, dinyatakan meninggal dunia, jelas keluar dari ruang cath lab. Kemudian yang mendapatkan pelayanan treadmill, telah mendapatkan pelayanan treadmill dan mendapatkan edukasi. Itu indikasi keluarnya. Kemudian sekarang pelayanan menjelang akhir kehidupan. Kak, ya, saya terus ini ya. Pelayanan menjelang akhir kehidupan ini bahasanya sekarang. Kalau dulu tuh bahasanya pelayanan pasien terminal. Belum. Hah? Belum tak? Yang tak WA. Ada yang masuk. Pelayanan menjelang akhir kehidupan atau pelayanan pasien terminal. Sekarang sudah diganti di Starkes, tidak pakai kata terminal, tapi menjelang akhir kehidupan. Ini tanda-tandanya menjelang akhir kehidupan. Jadi gejala dan respon pasien ada mual, sulit napas, nyeri, kemudian faktor yang mempengaruhi gejala fisik, orientasi spiritual, keprihatinan spiritual. Jadi hal-hal yang dibutuhkan pada pasien-pasien yang menjelang akhir kehidupan. Kalau di sini nanti ada screeningnya. Jadi DPJP melakukan screening yang dianggap menjelang akhir kehidupan itu yang mana, kemudian dilakukan asesmen pasien menjelang akhir kehidupan. Nah, sepertinya memang belum ditempelkan di rekam medis elektronik. Nanti kalau sudah ditempelkan akan bisa diisi. Isinya itu ada gejalanya apa aja, kebutuhan spiritualnya apa, kemudian faktor-faktor resiko, bahkan termasuk DNS akan tertulis di situ. Untuk asesmen pasien akhir kehidupan atau dulu namanya pasien terminal. Kemudian ini kayaknya yang terakhir kita tidak terlalu hanya mengingatkan sedikit-sedikit. Saya pikir kita sudah bolak-balik akreditasi, rasanya sudah nemplek, ya sudah hafal. Ini hanya mengingatkan sedikit-sedikit hal-hal yang perlu diingatkan dari pelayanan risiko tinggi, pasien risiko tinggi, kemudian ada risiko dari asuhan atau tindakan, kemudian tentang HD, harus tahu HD walaupun kerjanya di gizi, kerjanya di PPA ya, PPA itu profesional pemberi asuhan. Jadi profesional pemberi asuhan itu orang yang memberikan asuhan, jadi tenaga kesehatan yang memberikan asuhan terhadap pasien. Jadi termasuk apoteker, dietisian, sama fisioterapi itu juga masuk. Nah itu perawat, kemudian dokter, itu harus paham, tidak hanya tahu oh kita punya HD, tapi HD kita melayani apa, sudah ada berapa mesin, terus berapa shift pelayanannya, ketika alur masuknya bisa lewat mana aja, itu harus paham. Kemudian cath lab juga sama, alur masuknya gimana, kemudian bisa melayani apa aja. Jadi ketika ditanya paham, tidak hanya tahu oh Perseno sudah punya cath lab itu aja, tapi nggak tahu yang dilayani apa, terus bukanya kapan, berapa sih, dan satu lagi tadi geriatri. Ya, geriatri juga harus paham bahwa ternyata untuk pasien-pasien
geriatri itu ada scoring-scoring khusus, termasuk status fungsionalnya juga khusus, itu ilmu dari teman-teman perawat. Itu harus diisi, karena itu nanti akan jadi salah satu mutu dari pelayanan geriatri. Dan selain itu tentang early warning score. Jadi mungkin sudah jalan ya, ada di tab ruangan mungkin yang apa istilahnya supporting MRI-nya perawat. Jadi sudah tertulis di situ, tinggal mengisi pasiennya berapa skornya, kemudian dimasukkan, nanti hasilnya langsung ke rekam medis elektronik, jadi di ASKEP, dan bisa keluar di CPPT. Ini hanya mengingatkan saja, karena kadang-kadang suatu hal yang sudah kulino, itu diisi saelenge. Jadi kalau ditanya, itu juga lupa, termasuk triase, otomatis kita hanya kadang nggak ABC, sudah nggak main ABC, sudah main pilih, itu merah, itu kuning, itu hijau, sudah karena otomatisasi. Ketika ditanya kenapa merah, ABC-nya apa, bingung. Sama warning score nih, kok bisa nilai segini? Kenapa? Mungkin masih banyak yang bingung. Nah, hal-hal yang dasar-dasar itu harus benar-benar dipahami, bukan otomatisasi. Tidak ada lagi otomatisasi. Jadi EWS itu tanda peringatan dini. Jadi pendekatan sistematis menggunakan scoring. Jadi untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang, ketika kita menilai orang ini skornya segini, maka tahu bahwa langkah selanjutnya apa. Ada 3 yang di sini ya. Dewasa itu di atas 14 tahun, anak-anak 0 sampai 14, dan maternal. Yang dewasa ada skornya, pernapasan berapa, saturasinya berapa, penggunaan alat bantu oksigen, iya apa tidak, suhu, tekanan darah sistol, denyut jantung, kesadaran. Ini tindak lanjutnya 0. Saya sangat tindak lanjutnya apa? Sangat rendah. Jadi frekuensinya apa, petugasnya nanti siapa, ini ada yang untuk dokter jaga, yang DPJP sama dokter jaga, sama dokter anestesi itu pada klasifikasi tinggi. Jadi kalau di ASKEP kan ada skor, ada klasifikasi. Nah, ininya harus paham. Jadi kalau perawat paham, kalau skor 0, perawat monitoring. Kalau skor 1 sampai 4, menilai dan mengevaluasi apakah perlu monitoring apa enggak. Kemudian yang tinggi ini itu kolaborasi perawat, dokter, jaga, dan DPJP. Ini ada kalau terminal, masuk ke asuhan terminal. Kalau DNR, DNR. Yang pediatrik, ini ada umur-umurnya untuk pernapasannya. Nadinya juga berbeda, warna kulit, ada scoringnya, ada tindak lanjutnya juga, normal, yang jelas normal, monitoring berkala. Kalau sudah tinggi, di atas 7, kolaborasi sama spesialis. Saya pikir ini sudah hafal semua, yang obstetrik. Ini dibedakan karena ibu hamil untuk tanda-tanda vitalnya berbeda sama wanita yang tidak hamil. Jadi scoringnya dibedakan. Tindak lanjutnya 1 sampai 4 itu rendah, monitoring frekuensinya 9 jam, ya. Dan kalau sedang 6 jam. Ada tindakan-tindakannya apa? Ini dulu yang menyampaikannya Dr. Zul ya, tinggalan beliau. Ini kalau di atas 7 tinggi, ada bidan untuk perawat jaga, dokter objin, dan dokter anestesi. Itu 3 jam. Nanti yang code blue, dokter Iin ya yang menyampaikan. Saya hanya sebatas untuk
identifikasi tadi, pasien risiko tinggi, pelayan risiko tinggi, risiko akibat asuhan, kemudian HD, nanti sama cat lab, geriatri, ya, sama EWS ini. Hanya mengingatkan aja, karena nanti akan dilakukan telusur. Jadi saya sampaikan akreditasi 3 hari, untuk dokumen sehari, telusurnya 2 hari, surveyornya 3 orang, medis, keperawatan sama manajemen. Ya, untuk nanti yang ditelusur itu ada farmasi, gudang farmasi, tempat pencampuran obat, IGD, kamar operasi, HCU, ICU, rawat jalan, pendaftaran, pelayanan pengaduan, kemudian ada rawat inap, rawat jalan, kemudian ada lab, radiologi, HD, gizi, itu maternitas, ya maternitas ini sama neo didatangi ya. Perinatologi, CSSD, gizi, kamar operasi, linen itu akan didatangi. Laboratorium radiologi, masuk kamar jenazah, dan nanti ada kodlu. Ya, kodlu biasanya minta di ruang ruang umum, ya dilakukan aktivasi kodlu di ruang umum, kayak simulasi tapi benar-benar terjadi, nanti dilihat respontannya dari teman-teman kodlu. Untuk kodlu nanti disampaikan Dokter Iin, cuma saya ingatkan untuk kodlu, minta tolong nanti dokter jaganya, kalau misalnya ada dokter jaga yang hadir di sini, menuliskan jam datangnya tim kodlu. Jam datang tim kodlu jam berapa, kemudian kondisi memanggil tim kodlunya jam berapa. Jadi bisa perawatnya nulis juga di CPPT, dokter jaganya juga nulis. Karena itu nanti terkait respon time dari tim kodlu. Dia harus ditulis. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tanya dok. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya izin bertanya dok, untuk pelayanan HD kan tadi kita tahu sudah berapa mesin dan itu minta tolong dijelaskan Mas Zali untuk dipaparkan kita punya berapa mesin dan berapa shift. Oh, oke. Ada Mas Zali. Monggo. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo yang Mas Gozali yang sudah keluar izinnya ya. Jadi selamat buat RSML dan unit HD sudah keluar izinnya. Kalau teman-teman HD yang hadir. Kayaknya nggak ada ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya bantu jawab karena saya juga kebetulan merawat jalan. Jadi di HD mempunyai 12 mesin awalnya yang di dalam itu, sama satu ada DIY yang merek Virginia dan satu backup. Jadi awalnya cuma 14, terus ini ada pengembangan, ada tambah 6 mesin, terus ada 2 di ruang RIK, sama backup 2. Sehingga untuk saat ini ada sekitar 25 mesin.
Terima kasih. Untuk layanannya berapa shift, Mas? Untuk layanannya dibuka 3 shift. Shift pertama melayani 16 pasien, shift kedua melayani 16 pasien, dan shift yang ketiga hanya 12. Ini kita reuse atau Pakai single use. single use? Iya. Oke. Terima kasih Mas Guzali. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada. Kalau tidak ada dari saya, cukup sekian. Jadi mohon bantuannya untuk persiapan akreditasi, insya Allah tanggal November awal, tanggal 6. Ya, jadi karena kita sama-sama di sini bekerja, kita teamwork, kalau rumah sakit akan melakukan penilaian, ya sama-sama lah, bukan rebutan ambil libur atau ambil cuti, ya sama-sama disiapkan ruangannya masing-masing, karena kita nggak tahu nanti yang didatangi yang mana. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada. Digit ya ini. Oh, ada. Ada pesan. Baik teman-teman, untuk link absensi dan pretest saya masukkan di kolom chat. Iya, postes. Veteran mana ya? Woi, ada takon kalian GoPay tak beli. Sinau Pak. Barangkali ada barangkali ada kendala terkait dengan postes dan absensi bisa ditanyakan.
Yesus. Yang orientasi itu terjaga waktu itu aja. Terlalu lama nih. Kayak apa? Jadi yang udah gimana tempatnya? Nah, baik teman-teman, ada kendala terkait dengan linknya? Alhamdulillah aman. Aman? Iya Bapak Ira. Assalamualaikum Dokter Iin. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik teman-teman, untuk materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Yuli Indah Kurnia. Pada Dr. Yuli kami persilakan. Saya mohon izin screen ya Mas ya. Oke, siap. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Oke. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materi berikutnya. Sebenarnya ini hanya untuk merefresh saja. Jadi terkait panduan Code Blue yang baru, karena kita kan ada perubahan beberapa tempat ya, nanti ada revisi, panduan yang terbaru nanti akan segera kita luncurkan. Nah sekarang untuk awalannya,
apa yang kita lakukan apabila ada code blue. Nah, ini anggapannya ada pasien yang tiba-tiba flatit, terus kemudian kita lari-lari harus ngapain gitu. Ini nanti ada di semuanya ada di dalam panduan code blue. Sebagai awalan, code blue, namanya aja code blue berarti dia adalah kode biru. Artinya itu adalah kode apabila ada yang menemukan seseorang, tidak cuma pasien saja, baik itu keluarga pasien, pengunjung, karyawan dalam kondisi gawat darurat. Yang disebut gawat darurat di sini adalah henti jantung dan atau henti nafas. Jadi bisa salah satu atau dua-duanya. Dan itu memerlukan pertolongan segera di area rumah sakit. Nah, mungkin teman-teman sudah diikutkan di IHT untuk BLS atau bantuan hidup dasar, di mana sekarang adalah yang pertama adalah compression, baru dilakukan manajemen untuk RW dan breathing-nya. Ini untuk mereminder kembali nanti pada saat code blue menemukan pasien yang ada henti nafas dan atau henti jantung, apa yang akan kita lakukan. Jadi pertama compression dulu, pijat jantung dulu. Nah, code blue ini dibagi menjadi beberapa area. Areanya ada 5. Area 1, 2, 3 sampai dengan 4, 5. Untuk area 1 gampangannya adalah area di lantai 1 gedung lama disertai area-area di sekitarnya. Dalam hal ini ada IGD, Pavilion Mentari, Multazam, pintu 1, pintu 2, FO, security, farmasi, masjid, gizi, IPS, vaksin, dan MCU, logistik lantai 1, kantor kendaraan dan ambulan di depan, TAC, koperasi dan kafe, IPAL juga, Makla, termasuk juga area halaman di bagian depan dan belakang gedung lama. Di situ juga ada parkiran, jadi parkiran depan dan parkiran belakang. Sekarang ada parkiran yang di dekatnya masjid yang akan dibangun. Itu juga masuk di area 1. Untuk area 2 adalah seluruh area lantai 2 dan lantai 3 gedung lama. Mulai dari ruangan MPP, ada IBS dan UPA, Arafah, Raudhoh, depo lantai 2, sterilisasi, laundry, K3 Kesling, logistik lantai 2, PSDI, termasuk di situ Komdis, auditorium lantai 3, dan ruangan pemasaran di auditorium juga. Termasuk area di sekitarnya. Jadi itu semua masuk di area 2. Kemudian area 3. Area 3 ini adalah area gedung AR Fakhrudin. Termasuk di halaman dan parkirannya. Jadi jalan di samping gedung AR Fakhrudin, kemudian parkiran di belakangnya Laborat, itu juga masuk di area 3. Jadi di situ seluruh gedung dari AR Fakhrudin itu masuk area 3. Kemudian area 4. Area 4 ini seluruh area poliklinik sampai dengan rehab. Jadi poli lantai 1, lantai 2, klinik rehab, sampai dengan area pintu 3 dan sekitarnya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa menempatkan diri. Saya sekarang berada di area berapa ya, dan nanti harus apa yang akan kita lakukan. Kemudian area 5 ini area yang terbaru, yaitu area dari Gedung Suja. Mulai dari lantai 1 sampai dengan sofa di lantai 3. Termasuk parkiran di sebelahnya Gedung Suja dan jalan yang di depannya Gedung Suja. Termasuk juga di area samping
mana itu ya? Samping barat Gedung Sujak itu juga masuk area 5. Itu ya. Nah, sekarang tim Code Blue-nya gimana? Ini tim Code Blue juga ada 5. Mereka ada 5 pos. Masing-masing area ada 1 tim Code Blue. Nah, timnya itu yang akan datang terdiri dari ketuanya, yaitu 1 orang dokter spesialis anestesi. Kemudian anggota dari tim Code Blue adalah 1 orang dokter pelaksana dan 1 orang perawat. Siapakah itu yang bertugas? Dokter anestesi yang mana? Karena dari dokter anestesi kita kan banyak. Kemudian dokternya, dokter umumnya yang mana? Dan perawatnya yang mana? Kita lihat. Nah, untuk tim Code Blue, ketuanya yaitu dokter anestesi. Pada shift pagi dan shift sore, untuk area 1 dan area 2, karena ada di gedung lama, maka dokter spesialis anestesi yang bertugas adalah yang bertugas di OK atau UPA. Sedangkan area 3, 4, dan 5, karena dekat dengan ICU, maka dokter spesialis anestesi yang bertugas di ICU. Tapi kalau shift malam, semua area itu adalah dokter spesialis anestesi yang bertugas jaga shift malam. Karena biasanya cuma 1, ada di UPA dan ada di IP. Jadi bisa dicari di 2 tempat itu. Nah, sekarang kalau dokter pelaksananya. Dokter pelaksana ini adalah dokter jaga. Nah, dokter jaga yang mana yang harus saya panggil? Nah, kalau area 1, dokter jaga ruangan. Kecuali area di dekatnya IGD, bisa panggil dokter jaga IGD. Di area 2, itu dokter jaga ruangan. Dan area 5, itu juga dokter jaga ruangan. Tapi kalau area 3, poli, dan area 4, gedung AR Fahrudin, karena dekat dengan ICU, maka dokter jaga ICU yang harus dipanggil. Nah, untuk perawatnya bagaimana? Perawatnya juga sama. Perawatnya di area 1, itu areanya IGD. Jadi teman-teman perawat IGD yang jadi perawat pelaksana Code Blue. Kemudian untuk area 2, ini teman-teman yang jaga UPA. Area 3, karena ada di gedung AR Fahrudin, perawat jaga IP. Tapi kalau area 4, ini karena di poli, maka teman-teman perawat jaga poli. Sedangkan area 5, itu teman-teman perawat jaga sesuai ruangannya, ada marwah ataupun sofa. Nah, posnya di mana? Posnya, kalau mau cari tim Code Blue, area 1 itu di IGD, area 2 di UPA, area 3 di IP, area 4 untuk shift pagi dan sore itu di poliklinik. Tapi kalau shift malam karena poliklinik tutup, maka di IGD kembalinya. Sedangkan area 5 ini ada di ruangan marwah. Kenapa pos-pos ini harus diketahui? Karena 1, penempatan dari alat-alat Code Blue, resuscitation kit, itu ada di pos-pos ini. Jadi nanti kalau ada tim Code Blue itu datang, yang harus diambil alat-alatnya untuk resusitasi ada di pos-pos yang saya sebutkan ini. Nah, sekarang gimana prosedurnya yang harus kita lakukan? Kalau misalkan kita tiba-tiba di halaman parkiran ketemu dengan orang yang tidak sadar atau ada henti jantung dan atau henti nafas, kita lakukan dulu BLS-nya yang sudah diajari dari IHT. Cek kesadarannya, pastikan semua lingkungan di sekitar penderita itu aman untuk dilakukan pertolongan. Jadi jangan asal ujuk-ujuk pokoknya langsung dikompresi. Tidak, pastikan dulu lingkungannya ini aman untuk dilakukan pertolongan. Kemudian gimana caranya kita respon, cek responnya? Panggil nama,
Kalau enggak bisa dipanggil, kita tepuk-tepuk atau kita rangsang nyeri. Biasanya kita tepuk baunya. Kalau teman-teman ruangan mungkin sudah biasa, tapi teman-teman yang ada di area publik, ini yang harus membiasakan diri. Responnya bisa panggil nama atau tepuk-tepuk baunya. Kemudian, kalau misalkan, kok tetap aja nggak sadar pasiennya, minta bantuan pertolongan perawat atau petugas yang lain. Nggak harus perawat. Petugas yang lain, petugas rumah sakit yang lain, ini yang disebut penolong kedua untuk mengaktifkan code blue. Gimana caranya kita mengaktifkan code blue? Nah, telepon 111. Itu yang harus diingat-ingat. Telepon 111 untuk aktivasi code blue. Kemudian nanti kalau operator ini sudah menerima, dia akan menginformasikan ke melalui pengeras suara bahwa ada code blue di area tertentu. Nah, untuk teman-teman yang berada di bagian operator, kalau misalkan ada telepon, ini harus segera diterima karena barangkali itu adalah code blue. Karena respon time-nya adalah harus diterima dalam waktu kurang dari 3 kali deringan telepon. Kalau itu lebih dari 3 kali dering teleponnya, berarti respon kita lama. Nah, gimana caranya? Apa yang harus kita ucapkan di telepon untuk penolong keduanya? Pertama, kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Yuli. Saya di Polirehab, ini ada code blue di area 1, di pavilion Mentari. Bed ini, nomor ini. Gitu. Atau di depan pavilion Mentari, teras depan. Nah, itu. Sebutkan seperti itu. Tapi perkenalkan diri dulu, supaya nanti teman-teman yang di operator itu tahu siapa yang telepon ini. Kemudian, kalau misalkan lokasi ini ada di area ruang rawat inap ataupun rawat jalan, ini lebih mudah karena nanti teman-teman perawat ruangan sudah paham tempat-tempat troli emergensinya di mana, kemudian resuscitation kitnya apa saja. Nah, itu langsung digeret menuju ke area code blue, menunggu sampai tim code blue datang dan melakukan RJP. Ini lebih mudah. Kalau di area publik itu yang sulit. Biasanya akreditasi itu simulasinya bisa di area publik. Rata-rata begitu. Nah, diingat-ingat telepon operator 111. Hubungi postim code blue sesuai dengan area dari code blue-nya. Jadi operatornya nanti langsung, oh berarti ini di Mentari, berarti area 1, bagian teras depan. Maka nanti operator akan menghubungi postim code blue di IGD, karena itu adalah area 1. Nah, gimana caranya? Assalamualaikum, nama saya Yuli, saya petugas front office. Ini aktivasi code blue di area 1, pavilion Mentari, bagian teras depan. Nah, itu nanti yang diinformasikan dari operator ke tim code blue. Kemudian operator telepon 111 akan segera mengumumkan melalui pengeras suara di front office. Sehingga biasanya teman-teman dengar aktivasi code blue di area pavilion Mentari bagian teras depan. Code blue gitu kan. Jadi itu yang biasa kita dengarkan kalau ada code. Nah, nanti setelah ada apa itu ya, pengeras suara, di pengeras suara yang tadi di post dari code blue-nya, tim code blue-nya segera datang ambil resuscitation kit-nya sampai menuju ke lokasi code blue. Nah, waktu kedatangannya ini dari aktivasi code blue sampai kedatangannya adalah 5-10 menit. Ini respon time-nya. Karena itu nanti teman-teman dokter jaga, teman-teman dokter pelaksana,
Makanya tadi diinfokan dari Dokter Susi harus mencatat waktu datangnya tim Code Blue. Gitu ya, nanti ada catatannya di belakang. Nah, di panduan disebutkan juga tidak cuma dari teman-teman medis di sini yang berperan, tapi juga dari teman-teman Binroh. Kalau dengar ada Code Blue, maka teman-teman Binroh langsung segera menuju ke lokasi untuk membantu layanan terkait layanan sakratul mautnya. Kemudian apabila lokasi dari Code Blue ini di area publik, teman-teman security juga harus datang. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengamankan area atau lokasi dari Code Blue itu, supaya tim Code Blue bisa melakukan tugasnya dengan baik. Karena kalau misalkan ada pasien atau orang yang tiba-tiba jatuh di area publik, misalnya di parkiran atau halaman, pasti akan dikerubungi banyak orang. Padahal untuk tim Code Blue ini butuh ruang gerak dan kecepatan, sehingga teman-teman security harus bisa mengamankan area tersebut. Gitu ya. Nah, tim Code Blue akan melakukan tugasnya sampai kapan? Sampai ketua dari tim Code Blue menyatakan resusitasi ini harus dihentikan. Nah, kalau setelah dihentikan, ketua tim akan memutuskan ngapain setelah ini, setelah diresusitasi. Nah, kita lihat kondisi pasiennya kalau setelah diresusitasi. Kalau resusitasinya itu berhasil, pasiennya stabil, maka ketua tim ini akan memberikan informasi dan edukasi bahwa pasiennya akan ditransfer ke IP untuk perawatan lebih lanjut. Itu apabila pasien setuju. Kalau misalkan keluarga pasiennya tidak setuju, maka bisa ditransfer ke ruang perawatan biasa, tapi dengan tanda tangan surat penolakan. Ini harus ada ya, surat penolakan. Kalau menolak dirawat di ICU. Tapi kalau misalkan masalahnya ICU-nya penuh, maka keluarga pasien akan di KIE bahwa pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas ICU atau IP. Kalau misalkan menolak, tidak mau dok saya di sini saja, ya sudah ke ruang perawatan biasa. Karena ICU-nya penuh, dengan keluarga pasien tanda tangan surat penolakan untuk dirujuk. Nah, beda lagi kalau resusitasinya tidak berhasil, pasiennya dinyatakan DNR, do not resuscitation. Tidak perlu diresusitasi nanti kalau misalkan terjadi penurunan kondisi lagi. Maka pasien ini tidak perlu ke ICU, tapi ke ruang perawatan biasa saja. Karena mungkin dari tim Code Blue sendiri sudah punya kemungkinan ke depannya pasien ini akan seperti apa. Kemudian kalau resusitasi tidak berhasil, pasien meninggal, otomatis langsung ke Makla. Nah, bagaimana koordinasinya? Ini siapa sih yang harus melaporkan ke DPJP, yang harus koordinasi dengan DPJP? Yang bertugas itu adalah dari ketua tim Code Blue atau teman-teman dokter pelaksana, ini dokter jaga. Itu. Nah, sedangkan teman-teman perawat untuk tim Code Blue tugasnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan Code Blue. Dokumentasi, jangan lupa kita pakai rekam medis. Jadi nanti harus dimasukkan ke dalam rekam medis pasien. Nah, ini dokter pelaksana harus mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP, mirip seperti visit. Nah, di CPPT. Di situ harus disebutkan hari, tanggal, jam ditemukannya pasien ini henti jantung ataupun henti nafas. Kemudian dituliskan juga jam kedatangan Code Blue-nya, tim Code Blue-nya datang jam berapa,
kemudian apa saja yang sudah dilakukan, dan kondisi terakhir setelah dilakukan bantuan hidup dasar atau RJP. Kemudian rencananya bagaimana? Apakah dilakukan perawatan di ICU atau di ruang inap biasa atau harus dirujuk? Nah, sedangkan dari teman-teman unit atau TLF yang misalkan ada pasien memerlukan kodlu, maka ini harus dilaporkan di laporan bulanan. Jadi di dalam laporan bulanan itu harus tertuang jumlah pasien yang membutuhkan kodlu, kemudian respon time dari tim kodlunya, hasil dan tindak lanjut pasca resusitasi bagaimana, misalkan yang pindah ICU berapa, yang harus dirujuk berapa, karena apa, gitu. Misalkan ini hambatannya, karena IP penuh, harus dirujuk ke rumah sakit lain, nah itu nanti dilaporkan. Kemudian kalau ada kritik dan saran, akan lebih bagus apabila ditambahkan. Nah, saya kira itu yang penting. Pesan saya adalah kita sini adalah akreditasi, jadi semua hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan, terstruktur, kemudian tertulis, didokumentasikan di dalam rekam medis, dan jangan lupa kita harus melayani pasien itu dengan hati. Jangan asal dikerjakan saja. Ingat BPIS, bila pasien itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dari teman-teman ada pertanyaan dari materi Dr. Yuli? Pak Munif barangkali? Ada, Mas. Ini refresh saja. Oh, refresh saja. Saya kira cukup, Mas. Cukup itu. Terima kasih Dr. Iin atas materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman barangkali ada yang belum mengisi link absensi, saya kirim ulang di kolom chat.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk materi IHT pada hari ini. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa moderator menyampaikan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti IHT pada hari ini. Dan saya pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengikuti Zoom sudah mengisi link sertifikat semua, ya? Ampun. Mas Hira sampun? Sampun, jawabannya yang belum. Mas Arkom, gak adik postes yo. Loh, postesnya di ini, Mbak. Di kolom chat. Oh, Tes, nah, Bang. pretes kok. Saya ulang. Materi. Itu soal pretest apa postes, Mas? Nah. Soalnya cuma satu aja, karena Wih. isian lengkap. Oh, Oh iya. Baru Berarti cuma untuk satu kali postes. ngisi ya, Mbak? Ngisi ya? Yap, betul itu aja diisi. Itu pretest alias postes. Oke. Ika ngetik kamari-mari, Dek. Kakek nulis, Mbak.